Assalamualaikum teman-teman, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hidup semakin berkah, amin. Ini saya lagi menikmati suasana ya di pagi hari. Kebetulan ini lagi minum jamu ya, ini buatan orang tua. Ini pakai kunyit saya campur dengan air panas sama susu ya. Ternyata ini baru pertama kali ngerasa, ternyata pahit sekali. Ya, mungkin teman-teman pada penasaran rasanya kunyit seperti apa, buat sendiri ya yang di rumah ya. Ini tadi diparut. Sebenarnya tadi itu setengah segini ya, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus saya campur ditambahin dengan air panas ya. Terus dicampur dengan susu. Ya, lumayan lah. Kita rasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak pahit, tapi pahitnya itu nggak tahu ya rasanya. Pahit ya, buat teman-teman pada penasaran dengan rasanya kunyit, cobalah ya. Kayaknya harus ada air putih nih ya. Kita coba lagi. Seharusnya ini minum satu kali ya, supaya satu kali rasa gitu. Ya, Masya Allah. Ini tuh supaya bisa apa ya, meningkatkan, saya nggak tahu ya. Nantilah teman-teman searching sendiri ya, manfaat meminum kunyit itu apa sih untuk tubuh kita ya, untuk kesehatan kita. Lumayan lah. Yang jelasnya kalau kunyit itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan, dan bisa juga dicampur dengan ya macam-macam ya, rempah-rempah yang lain. Contohnya seperti saya lihat itu ada lengkuas, ada jahe, ada juga dicampur dengan madu, direbus ya, diiris-iris. Tapi ini tadi diparut, kemudian mengambil santannya saja, yang biasa diminum oleh orang tua ya. Dan biasa kunyit juga itu kalau di kampung ya kita itu biasanya untuk orang yang baru melahirkan itu minum kunyit seperti ini ya, supaya bisa apa ya, mencuci di dalam ya. Dan itu sangat bagus untuk kesehatan bagi ibu yang baru melahirkan ya. Itu rata-rata kita di kampung itu minum hampir tiap hari minum kunyit gitu. Tiap hari minum kunyit selama dia apa itu masa apa ya namanya ya, menyusui, bukan menyusui juga, apa ya, selama 40 hari itu berturut-turut ya. Kemudian juga dipakai air panas di banyak sih pengalaman-pengalaman di kampung itu melihat ibu yang melahirkan ya. Karena dulu juga saya masih kecil itu ada kakak saya ya, melihat ya, itulah ya, dibuatkan orang tua, diracik ya, macam-macam lah ya. Ada juga tumbuh-tumbuhan, saya belum tahu ya. Yang saya tahu itu ada kumis kucing, pasti teman-teman juga pahamnya kumis kucing. Terus apa lagi ya, ya ini saya bukan ahlinya di situ, tapi di sini kita mau sharing-sharing aja ya terkait dengan banyak hal ya.
Mungkin di video-video sebelumnya juga saya sudah menyampaikan terkait dengan apa ya, renungan perjalanan kehidupan kita ya. Tapi pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan mungkin oh, ada 5 perkara ya sebelum yang harus kita manfaatkan sebelum datang 5 perkara ya. Salah satunya ya adalah masa sehat sebelum datang masa sakit kita. Jadi kadang kita itu mengabaikan ya terkait dengan kesehatan. Saya di sini bukan ahli kesehatan ya, enggak. Tapi di sini hanya kita sharing aja ya. Saya juga dapat dari istilahnya informasi, kemudian baca-baca juga dari literatur, banyak hal ya yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan terkait untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah ya dengan beraktivitas yang apa ya, aktivitasnya itu banyak ya. Yang jelasnya jangan kita bermalas-malasan. Itu juga untuk menjaga kesehatan salah satu. Kemudian juga berolahraga, nge-gym, fitness dan lain sebagainya yang bisa menggerakkan tubuh kita gitu. Kalau orang tua dulu itu kalau di kampung mereka itu rata-rata usianya dan jarang mereka sakit ya. Kemudian usianya sudah usia lanjut ya. Kakek saya saja itu umurnya 100 tahun lebih ya. Dan masih ini ada nenek saya nggak tahu ini sudah berapa puluh tahun, kayaknya sudah, kalau mau, saya kurang tahu kalau untuk mendekat 100 kayaknya sudah ya. Tapi dengar-dengar itu mungkin sudah lebih 100 tahun ya. Alhamdulillah nenek saya itu masih hidup ya. Itu dengar dari kakak-kakak, dari orang tua saya gitu. Karena dulu kan orang tua di kampung bagian sini itu kan belum apa ya, terkait dengan tanggal kelahiran, tahun kelahiran itu mereka nggak tahu gitu. Dan dulu kan belum ada KTP ya, sehingga mereka tahun kelahiran, bulan kelahiran itu belum dicatat gitu. Beda dengan orang tua yang hidup di kota atau di tempat daerah-daerah yang sudah maju gitu. Kalau zaman-zaman, kalau tahun-tahun berapa ya, tahun 1000 berapa ya, 1800-an itu kayaknya, kecuali mungkin di bagian kota ya, kota-kota besar. Tapi kalau kita di pelosok ini, kalau untuk umur-umur yang 180 yang kelahiran tahun 800-an itu, 1800-an, 800-an itu atau 700-an itu tidak tercatat gitu rata-rata ya, sehingga umurnya itu belum tahu. Kalau kakek saya itu tidak tercatat, tapi kata anak-anaknya itu 100 tahun lebih ya gitu, karena mereka berdasarkan perhitungan sendiri, tidak dicatat gitu. Itu kalau saya lihatnya sih, kenapa mereka rata-rata umurnya panjang, kalau hanya saya melihatnya dari segi apa ya, makanan seumpamanya, makanan mereka masih makanan yang alami ya, masih ubi jalar, singkong, kemudian pisang, ikan, belum dicampur dengan ya hanya dengan garam. Garam juga mereka garam ya buatan sendiri gitu, garam alami. Kemudian tidak ada perasa ya, kemudian cuma hanya gula. Kemudian dulu juga orang tua bikin gula are ya, ada juga yang buat gula dari kelapa. Itu masih saya dapatkan, kakek saya itu gula terbuat dari air kelapa ya dibuat. Nggak tahu dimasak kayak gimana, tapi ya lumayan lah ya, ada dimasak, kasih kering,
lama-lama juga bisa, tapi dapat gulanya itu sedikit ada. Terus juga gula aren itu nggak tahu ya cara pembuatannya seperti apa, itu istilahnya masih alami ya itu. Kemudian kan belum terlalu banyak greasing dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka juga ya, tambah awet muda ya, tidak banyak pikiran ya, palingan aktivitasnya di laut, kemudian di gunung gitu. Kalau dulu itu kan orang tua itu, kalau dulu itu kan kakek saya memancing itu ya tidak memikirkan untuk biaya ongkos gitu. Karena apa? Mendayung, pakai layar gitu perginya. Kalau sekarang kan ada pakai mesin, membutuhkan juga biaya untuk beli minyak, kemudian perawatan juga mesin kalau rusak. Kalau dulu kan nggak ada sama sekali gitu. Kalau mau dijual ya pasti untung gitu. Palingan mereka belikan apa? Itu tadi, palingan bahan-bahan yang dibeli itu ya seperti mungkin gula ya, itu yang mereka beli. Kemudian juga kopi ya, kopi alami yang masih ditumbuk ya, dimasak sendiri, ditumbuk, nah gitu. Itu kenapa dulu orang tua kita tetap sehat ya, maksudnya orang tua itu umurnya panjang, nah gitu. Kemudian mereka kalau malam itu langsung istirahat, nggak ada bergadang ya, karena tidak ada lampu, belum ada listrik ya, masih pakai lampu apa ya, lampu alami gitu, dibakar pakai kayak obor gitu. Itu kehidupan orang tua dulu, orang-orang dulu ya. Dan saya masih sempat mendapatkan juga belum apa ya, ada listrik ya. Kemudian aktivitas mereka di gunung mendayung itu membuat badan itu menjadi segar, menjadi sehat gitu. Nah, itu salah satunya malam mereka istirahat sampai pagi. Pagi juga mereka itu jam-jam 4 itu sudah bangun ya, mempersiapkan aktivitas untuk di pagi hari gitu ya. Itu salah satunya. Nah, sekarang ini kalau kita tidak diimbangin juga dengan olahraga, kemudian makanan-makanan yang sehat, menjaga terutama makanan, ya tentunya juga akan apa ya, ya kita juga namanya juga penyakit kan kita tidak tahu ya, semuanya itu ya kalau kesehatan itu tergantung kitanya juga ya. Kemudian umur, kemudian ajar itu kan itu kuasa Allah ya yang menentukan gitu. Tapi kesehatan ya kembali kepada diri masing-masing saja sih. Tapi sehat itu bukan menjadikan kita itu menjadi umur panjang, itu menjadi umur kita itu menjadi panjang, enggak, bukan sebuah jaminan sehat itu supaya kita hidupnya sampai berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, enggak ya. Buktinya anak yang baru dilahirkan saja 1 hari 2 hari sudah ada yang meninggal. Ada juga kebanyakan ada yang meninggal itu justru orang yang sangat sehat dibandingkan dengan orang yang sakit-sakitnya, tapi mereka masih hidup ya, masih ya beraktivitas, tapi mereka sakit gitu. Itu kalau umur itu itu semuanya adalah kuasa Allah. Tetapi kita juga sebagai manusia ya, itu tadi semua anjuran juga bagian dari ibadah. Sehat, menjaga kebersihan itu adalah bagian juga dari ibadah gitu. Kita coba lagi ya, berapa kali minum lagi nih, harus minum banyak-banyak supaya tidak merasakan rasa pahitnya terlalu banyak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wih,
Mantap ya. Tinggal sedikit lagi nih. Ini tadi di sini terus ini baru 2 kali minum, berarti kurang lebih 2 sampai 3 kali lagi. Nah itu terkait dengan kesehatan tadi ya. Kemudian jalan ya, jalan juga itu beberapa ya 1 kilo 500 meter bolak-balik sudah jadi 1 kilo gitu. Jalan pagi ya. Itu juga ya, menjaga kesehatan itu kadang kita menganggap remeh ya, padahal itu sangat penting sekali. Apalagi kita sudah disibutkan dengan berbagai macam kegiatan, apalagi orang yang sudah kerjanya di kantoran atau sudah kerja lah ya, berangkat pagi pulang sore ya, tidak ada lagi kesempatan untuk mereka berolahraga, beraktivitas mengeluarkan keringat. Kalau nelayan ya saya yakin mereka mendayung itu sudah cukup ya untuk menyimbangi kesehatan mereka. Kemudian juga orang yang berkebun itu lumayan lah, bisa badan bisa bergerak ya gitu, dan bisa mengeluarkan juga keringat. Seperti ya seperti orang tua saya itu nggak bisa diam gitu. Karena mereka sudah terbiasa beraktivitas, justru kalau lama-lama mereka istirahat, berdiam diri di rumah, tidak ngapa-ngapain, malah badannya itu sakit-sakit gitu, pegal-pegal gitu ya. Tapi justru mereka bergerak, pergi ke gunung, ada juga bapak saya bermancing, itu justru alhamdulillah ya selalu sehat gitu. Kemudian ibu saya juga ya olahraga ya gitu. Dan di situ saya banyak belajar, iya ya, kenapa orang tua seperti yang saya katakan tadi, kenapa ya orang tua itu yang di kampung banyak sekali yang sehat, dan pasti juga ada juga yang sakit ya. Tidak memaksakan diri juga, kalau mereka sakit ya istirahat. Di kampung saya di kampung orang apa itu ayah saya saja itu ada orang bolak-balik gunung itu, padahal gunungnya itu berbatu-batu, tidak memakai sendal gitu. Tapi alhamdulillah dia itu sehat, tidak rematik ya, bahkan kulit kakinya itu sangat tebal sekali, sehingga ya tidak merasakan juga sakitnya ketika menginjak batu kerikil-kerikil itu ya. Dan alhamdulillah darahnya itu lancar, normal aja ketika di apa yang namanya itu saya lupa ya, namanya juga kita bukan ahli kesehatan. Dites darahnya, tensi ya, alhamdulillah darahnya normal ya. Palingan di kampung itu palingan gula ya, gula gitu. Tapi kalau gula itu pun juga kalau sering olahraga, beraktivitas akan mengurangi gitu. Itu sih ya teman-teman, yang namanya apalagi kita ini sebagai anak-anak muda ya. Anak-anak muda itu ya dari sekarang harus menjaga kesehatan itu, jangan sampai bergadang yang tidak bermanfaat, itu yang harus dijaga. Kemudian saya baca-baca juga itu, atau ada dari anjuran dari salah satu lah mungkin ahli kesehatan, bahwa tapi nggak tahu ini benar atau tidak ya, silakan dicoba. Tapi saya mempraktekkan ya, benar ya saya dapatkan, kalau tidur itu di atas itu jangan melewati jam 11 malamnya gitu, atau paling tidak itu
maksimal itu tidur itu jam 11 malam, kalau tidak jam 10 itu sudah harus istirahat ya. Itu. Kemudian kalau bangun, kalau tidur pagi, kalau bisa itu setelah subuh ya, jangan langsung tidur gitu. Jangan langsung tidur. Atau tunggu pada saat matahari sudah ya, kalau seandainya bergadang ya bergadang sampai jam berapa gitu. Kalau mau tidur pagi, alangkah baiknya tidurnya itu sekitar jam, tunggu matahari terang sekitar jam 8 kalau nggak salah ya, baru baru tidur jam 7 jam 8 baru tidur gitu. Jangan dibiasakan pas selesai subuh langsung tidur jam 6 sampai jam 7, jangan gitu. Katanya tidak bagus untuk kesehatan. Dan saya merasakan ketika sering-sering bangun apa itu setelah subuh, tidur lagi kemudian bangun jam 8 jam 9 itu badan saya itu kram ya. Itu yang saya rasakan selalu, kadang kram ya, kadang kaku gitu. Itu yang saya rasakan ya. Itu karena kita sering-sering, kalau mungkin 1 kali 2 kali mungkin ya belum ya, tetapi kalau sudah keseringan justru itu menjadi penyakit ya. Itu yang saya rasakan, yang nggak tahu teman-teman benar atau tidak, tapi itu yang saya rasakan ketika saya baca itu, kemudian saya dengar informasi dari ahli kesehatan. Iya benar juga ya, ini yang saya rasakan gitu. Dan alhamdulillah setelah tahu itu saya praktekkan, walaupun saya itu bergadang. Alhamdulillahnya itu saya walaupun bergadang sampai tidur jam 12, jam 1, jam 2, tidak lewat dari jam 5 ya, saya tuh menyempatkan sholat subuh. Kadang ya masih sempat, kadang, tapi masih sering itu masih sempat sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Nah itu. Dan saya membiasakan itu setelah subuh saya ya tadarus dulu atau aktivitas jam-jam 8 jam-jam 9 baru bisa tidur gitu kalau tidak ada kegiatan yang lain. Dan setelah saya kerja juga itu, kita itu ada shift malam jam 7 sampai jam 7 pagi gitu. Saya tuh langsung pulang belum langsung tidur gitu, tapi tunggu jam 9, paling kalau sudah mengantuk sekali setengah 9, jam 9 baru tidur gitu. Nah, atau jam 10 baru tidur, belum langsung tidur itu. Saya harus mandi dulu, tapi nggak tahu ya sebelum anjurannya gimana kalau bergadang bekerja shift malam itu. Minta sarannya dari teman-teman ahli kesehatannya, itu bagus nggak kita pulang kerja itu keringat sudah kering, kita langsung mandi, itu bagus nggak untuk kesehatan? Atau misalnya saya langsung mandi air panas, itu bagus nggak gitu. Nah itu saya gimana sarannya ya, mungkin besok saya bisa tanya langsung ke ahli kesehatan ya, semoga bisa memberikan masukan gitu. Oke, cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Semoga selalu memberikan inspirasi, terutama marilah kita jaga kesehatan kita sebelum datang masa sakit kita, karena kesehatan itu sangat-sangat mahal ya, dan sangat-sangat penting ya. Oleh karena itu marilah kita banyak beraktivitas untuk menjaga kesehatan kita, kemudian berolahraga, lari pagi, jogging sore, jogging pagi, kemudian fitness dan lain sebagainya. Dan kita harus juga mengeluarkan keringat kita. Carilah bagaimana cara kegiatan itu ya. Semoga dengan cara itu ya kesehatan kita selalu terjaga. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.